Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inja Desi. Di sini saya akan membahas negara dan hukum di Indonesia. Yang pertama, definisi negara. Jadi, negara adalah entitas politik dan hukum yang terorganisir di suatu wilayah geografis, memiliki pemerintahan sendiri dan berdaulat dalam mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasionalnya. Yang kedua, ada unsur utama dalam negara, yaitu melibatkan wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Wilayah adalah mencakup batas geografis negara. Penduduk adalah warga negara yang tinggal di dalamnya. Pemerintahan itu mengelola urusan dalam negeri, dan kedaulatan mencerminkan otoritas negara atas wilayah dan rakyatnya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan jenis negara. Negara dapat diklasifikasikan dalam berbagai kriteria, termasuk bentuk pemerintahan, struktur politik, dan aspek hukum. Beberapa jenis negara meliputi: 1. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau perwakilan mereka. 2. Bentuk monarki adalah negara yang dipimpin oleh seorang monarki yang bisa menjadi raja atau ratu. Ada monarki konstitusional di mana peran monarki terbatas oleh konstitusi. 3. Bentuk oligarki, di mana pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil atau kelompok elit. Yang keempat, atau ada teokrasi, adalah sistem di mana pemerintahan dipimpin oleh otoritas agama atau pemerintahan spiritual. 5. Federal, yaitu negara yang terdiri dari entitas daerah otonom dengan pemerintahan sendiri yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Yang keenam, ada bentuk unitaris, di mana sistem kekuasaan pusat lebih dominan dan daerah-daerah memiliki otonomi yang lebih terbatas. Yang ketujuh, bentuk parlemen, bentuk pemerintahan di mana eksekutif berasal dari legislatif dan bertanggung jawab di hadapan parlemen. Yang terakhir, ada bentuk presidensial, di mana sistem eksekutif presiden terpilih secara terpisah dari legislatif dan memiliki kewenangan eksekutif yang kuat. Untuk diketahui bahwa beberapa negara mungkin menggabungkan elemen dari berbagai jenis ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait hukum di Indonesia. Yang pertama, terkait dengan definisi hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak dan kewajiban sekelompok dalam suatu komunitas atau negara. Selanjutnya, sistem hukum di Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai unsur yang mencerminkan pengaruh sejarah, budaya, dan perkembangan hukum di negara ini. Beberapa ciri utama sistem hukum di Indonesia termasuk: yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional memiliki sistem yang mencakup undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Hukum nasional ini mencakup berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. 2. Hukum adat. Sistem hukum adat masih relevan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan keberagaman budaya dan suku bangsa. Hukum adat mencakup norma-norma dan tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Selanjutnya, hukum Islam atau syariah. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim, hukum Islam diterapkan secara terbatas di bidang perdata, keluarga, dan warisan. Hukum Islam ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. 4. Hukum pidana dan perdata. Sistem hukum pidana dan perdata di Indonesia mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur kejahatan, sengketa, perdata, kontrak, dan tanggung jawab sipil. Selanjutnya, pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari pengadilan umum, agama, militer, dan administrasi negara. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi masing-masing sesuai dengan jenis kasus yang dihadapkan. Yang keenam, pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki lembaga penegakkan hukum khusus untuk pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK. 7. Hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui dan dijaga melalui peraturan dan mekanisme hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi guna meningkatkan keadilan, efisiensi penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Selanjutnya,
Membahas pembentukan hukum di Indonesia. Pembentukan hukum di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan dan proses, dan beberapa lembaga atau badan yang memiliki peran khusus dalam proses ini. Langkah-langkah umum dalam pembentukan hukum di Indonesia melibatkan 1. Perumusan ide atau kebutuhan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi ide atau kebutuhan akan regulasi baru. Hal ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga tertentu. 2. Pengajuan rancangan. Hukum rancangan atau undang-undang disusun untuk mencerminkan ide atau kebutuhan tersebut. Rancangan ini dapat diajukan oleh eksekutif pemerintah atau legislatif DPR. 3. Pengelolaan di DPR. Jika rancangan hukum diajukan oleh eksekutif, maka akan dibahas di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dapat melakukan perubahan atau meminta klarifikasi terkait rancangan hukum tersebut. Yang keempat, pengesahan. Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, rancangan hukum dapat disahkan oleh DPR. Jika diajukan oleh eksekutif, Presiden baru menandatanganinya untuk menjadi undang-undang. 5. Pelaksanaan dan penegakan. Undang-undang yang baru disahkan kemudian diimplementasikan oleh berbagai lembaga dan instansi pemerintahan. Proses ini melibatkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Yang keenam, ada evaluasi dan amandemen. Undang-undang dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya. Jika diperlukan, DPR dapat melakukan amandemen atau perubahan terhadap undang-undang yang ada. Proses ini melibatkan kerjasama antara pemerintahan, legislatif, dan masyarakat untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu, ketertiban masyarakat dapat melibatkan konsultasi publik, pertemuan, atau partisipasi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum di Indonesia, yaitu mencakup berbagai aspek dan mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa prinsip hukum khususnya yang relevan di Indonesia meliputi 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memuat prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk prinsip supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan lainnya, menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan, kesetaraan, dan martabat manusia. Yang keempat, ada rule of law atau supremasi hukum. Prinsip ini bahwa hukum berlaku untuk semua, termasuk pemerintah, dan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, termasuk distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap golongan yang lemah. Yang keenam, demokrasi atau representatif, yaitu prinsip-prinsip demokrasi diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang representatif, terutama melalui DPR sebagai lembaga legislatif. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk proses perundang-undangan sejalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. 8. Negara hukum. Mendorong
penerapan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, serta perlindungan hak-hak individu melalui lembaga-lembaga hukum yang berfungsi baik. Yang kesembilan, pelaksanaan syariah. Beberapa wilayah di Indonesia menerapkan hukum Islam atau syariah dalam aspek-aspek tertentu seperti dalam perkara perdata dan keluarga. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip hukum ini dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang diakui oleh negara Indonesia. Selanjutnya, peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa peran hukum di Indonesia meliputi 1. Pengaturan dan keteraturan. Hukum memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Ini mencakup regulasi terkait bisnis, keuangan, dan kehidupan sehari-hari. 2. Perlindungan hukum. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu yang mencakup hak asasi manusia, hak properti, dan hak-hak lain yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang 1945. 3. Penegakan keadilan. Hukum berperan dalam menegakkan keadilan dengan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi warga dari ketidakadilan. Yang keempat, pencegahan dan penindakan tindak pidana. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan menindak para pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana. 5. Regulasi ekonomi. Hukum mengatur aktivitas ekonomi termasuk peraturan terkait investasi, perdagangan, dan perlindungan konsumen. 6. Ketertiban sosial. Hukum membantu menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Yang ketujuh, penyelenggaraan pemerintahan. Hukum menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintahan, serta prosedur administratif yang harus diikuti. Yang 8. Pendidikan hukum. Hukum juga berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui pendidikan hukum, sehingga warga dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka. Peran hukum ini bersifat integral dan membangun dan memelihara tatanan sosial yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kebutuhan warga negara. Di sini saya akan membahas 8 kebutuhan warga negara. Di antaranya yang pertama itu kebutuhan warga negara di bidang kesehatan, mencakup sejumlah aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu serta masyarakat. Beberapa kebutuhan kesehatan dasar warga negara melibatkan 1. Akses terhadap pelayanan kesehatan, yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, termasuk fasilitas kesehatan, dokter, dan obat-obatan. 2. Pendidikan kesehatan adalah upaya untuk sistematis untuk menyampaikan informasi dan keterampilan yang dapat meningkatkan pemahaman individu atau masyarakat tentang kesehatan serta mendorong perilaku sehat. Beberapa elemen kunci dalam pendidikan kesehatan melibatkan informasi kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan lain-lain. Ketiga, sarana dan prasarana kesehatan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan. Ini mencakup berbagai elemen yang memastikan ketersediaan, stabilitas, dan kualitas layanan kesehatan. Beberapa contoh sarana dan prasarana kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas, atau pusat kesehatan masyarakat. Fasilitas ini umumnya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan. 3. Klinik kesehatan, apotik, laboratorium kesehatan, rumah sakit bersalin, dan pusat kesehatan mental, yaitu tempat yang menyediakan layanan kesehatan mental. Selanjutnya, kebutuhan warga negara di bidang ekonomi mencakup berbagai aspek yang memastikan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Beberapa kebutuhan ekonomi mendasar warga negara termasuk 1. Pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kebutuhan akan pekerjaan yang layak dengan upaya yang memadai agar warga dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. 2. Pelatihan kerja. Diperlukan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan daya saing di pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan adalah apabila ekonomi sudah berjalan dengan baik dan mampu memberdayakan kehidupan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi dapat mengentaskan suatu kemiskinan. Yang ketiga, kebutuhan warga negara di bidang keamanan, yaitu mencakup sejumlah aspek yang berkaitan dengan perlindungan, keamanan pribadi, dan kestabilan masyarakat. Beberapa kebutuhan keamanan dasar warga negara termasuk 1. Perlindungan dari ancaman fisik, yaitu keamanan dari ancaman fisik seperti kejahatan, tindak kekerasan, dan tindak terorisme. 2. Keamanan ekonomi, merujuk pada kondisi di mana suatu masyarakat atau negara dapat mencapai dan mempertahankan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Keamanan sosial, perlindungan terhadap kemungkinan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kebutuhan warga negara di bidang pendidikan, yaitu mencakup sejumlah aspek yang sangat penting untuk pengembangan individu dan kemajuan masyarakat. Beberapa kebutuhan pendidikan warga negara termasuk 1. Akses pendidikan yang merata, yaitu setara dan merata ke pendidikan dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnis, atau lokasi geografis. Kualitas guru dan fasilitas pendidikan memiliki dampak besar terhadap pengalaman belajar siswa dan keseluruhan siswa terhadap pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan fasilitas pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan merata. Ini memiliki dampak jangka panjang pada pembentukan potensi individu dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan keterampilan merupakan proses peningkatan dan mengasah kemampuan, pengetahuan, dan sikap individu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan keterampilan merupakan investasi dalam pengembangan diri yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, memperluas peluang karir, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya, kebutuhan warga negara di bidang hak asasi terkait dengan kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, dan kesetaraan mencakup kebebasan berpendapat, hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan ide-ide mereka tanpa takut terhadap pembatasan atau penindasan. Ini menciptakan ruang untuk dialog, kritik, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Perlindungan hukum, yaitu kebutuhan akan sistem hukum yang adil dan transparan yang melindungi hak-hak individu, memberikan keadilan, dan menjamin perlakuan yang setara di mata hukum. Kesetaraan hak asasi manusia untuk diperlukan dengan adil dan setara tanpa memandang ras, agama, gender, atau faktor diskriminasi lainnya. Ini melibatkan akses yang sama terhadap layanan pekerjaan dan peluang tanpa diskriminasi. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan fondasi bagi masyarakat yang adil, demokratis, dan berbudaya hak asasi manusia, di mana setiap warga negara memiliki hak-hak yang diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, kebutuhan warga negara di bidang lingkungan mencakup serangkaian aspek yang berkaitan dengan kelestarian alam, keberlanjutan, dan pemahaman terhadap dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Beberapa kebutuhan ini melibatkan pendidikan lingkungan, yaitu kebutuhan akan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan cara berperilaku secara ramah lingkungan melalui pendidikan formal dan informal. Akses ke air bersih dan sanitasi, hak warga negara untuk memadai terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang aman dan layak. Konservasi sumber daya alam, yaitu upaya untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah dari eksploitasi berlebihan. Ketiga, penanganan sampah, partisipasi dalam praktik ulang.